Ya, masa sih ada orang yang cuma mau numpang ulang tahun dan sedikit bisnis saja kok dilarang masuk ke Singapura? Paling kan cuma mau numpang tiup lilin di samping patung singa itu, lalu belanja di pertokoan kafir. Masa dilarang masuk sih? Apa Singapura ini nggak takut perekonomiannya anjlok karena berkurang satu keluarga yang nggak belanja? Apa Singapura ini nggak takut di demo sama kadrun? Apa Singapura ini nggak takut tenggelam karena dikencingin sama kadrun? Ya, Singapura menjadi perbincangan dunia bukan karena destinasi wisata yang banyak disukai oleh para pelancong, bukan. Tapi dunia kagum akan ketegasan negara kecil itu yang ternyata memiliki keberanian yang besar dalam pencegahan terhadap potensi, ancaman, aksi yang disebabkan oleh pandangan, doktrin, dan juga ideologi pemecah belah kerukunan rakyatnya. Ini menarik banget ini. Menarik banget. Menarik buat kita. Bukan buat kadrun. Ya, Singapura lebih dulu menerapkan apa yang dinamakan preemptive strike. Strike. Ya, ini pencegahan terhadap potensi berbagai ancaman dari luar. Di Indonesia ini sih sudah diterapkan. Khususnya terkait penanganan terorisme. Kalau terkait terorisme, undang-undang kita memang membolehkan negara untuk ambil tindakan pencegahan sebelum terjadinya peristiwa misalnya pengeboman. Ya kan nggak mungkin harus meledak dulu bomnya baru ditangkapin, nggak. Sebelum ada korban. Itu benar. Tapi terkait dengan penyebaran ideologi anti Pancasila, ideologi yang berpotensi merusak kerukunan dan kebinekaan, Indonesia perlu belajar dari Singapura deh kayaknya. Nggak usah takut dicap fobia, nggak usah. Kita lebih khawatir kalau sampai terjadi kehancuran negara seperti Suriah, Afghanistan, dan negara lain yang mengalami nasib serupa. Saya salut dengan keputusan Singapura melarang siapapun masuk negara itu jika memang punya jejak radikalis, intoleran, apalagi para supporter terorisme. Singapura tercatat sudah beberapa kali mengusir tokoh agama yang memang dalam catatannya pernah setidaknya melakukan penghinaan ya terhadap agama lain terutama, atau saya istilahkan sebagai preman berjubah agama. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa si Pak Somad itu ditolak masuk karena dikenal sebagai orang yang mengajarkan ajaran yang bisa memecah belah. Penolakan serupa juga pernah dialami dua pengkhotbah Kristen ya pada tahun 2017 lalu. Kedua warga yang tentunya orang asing ini yang tak disebutkan jati dirinya ini ditolak permohonannya untuk berkhotbah di Singapura karena komentar-komentar mereka yang menyinggung agama lain. Terus pada 2019 lalu seorang pendeta dari Amerika Serikat namanya Pak Lau Engel juga ditolak berkhotbah di Singapura. Karena pada tahun 2018 atau setahun sebelumnya pernah berkhotbah dan menyinggung umat Islam. Dari sini terbukti bahwa penolakan Abdul Somad bukan karena Islamfobia, bukan. Apalagi menghina ulama, enggak. Karena dari bukti di atas, pendeta pun karena ada jejak intoleran kepada Muslim juga dilarang masuk ke Singapura. Kadrun mana tahu. Ya, Singapura yang tidak kenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika kok sepertinya lebih Pancasilais daripada kita. Ya, mereka dengan cepat memproteksi bangsanya dari paham-paham pemecah belah. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah sangat terlambat? Apakah ada keberanian kita untuk belajar tegas seperti Singapura? Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yopray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan. Tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan. Sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, sobat oposan di seluruh Nusantara. Masih di Oposisi 69 FM disiarkan secara damai dari kawasan Jakarta, Indonesia. Gak apa-apa macet-macetan ya. Ya, masih seputar Abdul Somad yang tadinya diduga ditolak masuk Singapura
Itu kasusnya mirip seperti kasus seorang pangeran yang diusir dari Abu Dhabi, yaitu karena terlalu ganteng. Ternyata dugaan itu salah. Salah banget. Somad ditolak masuk Singapura karena memang jejak-jejak pernyataan si Somad ini yang menurut otoritas Singapura menyebarkan intoleranisme dan kompromi terhadap terorisme. Masa sih? Masa sih Singapura baru tahu? Ya, kita udah sering dengar ya. Tapi patut dan layak diacungi jempol adalah ketegasan Singapura dalam menjaga masuknya berbagai faham yang berpotensi berkembang dan mengoyak kerukunan antar rakyat Singapura. Dan sepertinya kita layak untuk belajar dari kebijakan Singapura itu untuk diterapkan di Indonesia, meski mungkin sudah sangat terlambat. Saya ada beberapa catatan terkait kasus Somad dan Singapura ini. Yang pertama adalah Indonesia harus belajar dari Singapura. Tanpa pandang gelar, tanpa pandang pamor, ketika dianggap membahayakan negara, tolak, usir. Ketika Somad ditolak masuk Singapura, kadrun secara serentak memainkan isu agama. Yang mana mempan. Presiden Singapura adalah seorang muslimah yang sangat peduli atas perkembangan penanganan radikalisme di ASEAN. Saking pedulinya, bahkan dia sampai mendapat ancaman dari ISIS. Bayangkan. Yang berikutnya adalah Indonesia nggak usah malu belajar dari Singapura untuk tegas terhadap penceramah, pengusung, dan pendorong sistem khilafah. Penceramah dari agama apapun yang intoleran. Juga kepada siapapun yang terindikasi pemecah belah bangsa. Sikat. Lalu kasus ini juga memperoleh beberapa tanggapan konyol seperti dari seorang Fahri Hamzah, temannya Fadlizon. Dia bilang ada persoalan lain yang nampak dari kasus UAS ini, yaitu berkembangnya Islamofobia tidak saja di beberapa negara tetangga tetapi juga termasuk di dalam negeri. Islamofobia dan berbagai macam kebencian kepada sesama adalah penyakit umat manusia kita hari ini. Itu kata Fahri Hamzah. Kalau menurut saya si komentar Fahri Hamzah ini terbalik. Atau memang mau dibolak-balik sama dia. Ya, dan selain Fahri Hamzah, juga ada beberapa sobat oposan yang ikut berkomentar. Nah, ini saya buka kembali. Saya bacain satu-satu ya komentar teman-teman. Yang pertama dari Inanto Jogja. Sebaiknya Abdul Somad introspeksi diri. Nah, ini saya sepakat nih ya. Semakin tinggi ilmu, semakin berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adukan semua masalah hidup kepadanya. Jangan kepada sosmed, musyrik itu. Ini lu nih bukan cuma nasihatin UAS, nasihatin separuh penduduk bumi nih. Lalu yang kedua dari Farisa di Sumenep. Wah, Sumenep. Aku gak mau banyak komentar dah Bang Jo. Pokoknya aku bangga sama santri-santri yang kompak mewakili kami. Sebagai masyarakat Sumenep menolak UAS. Love you dah pokoknya untuk para santri. Oh iya. Karena kabarnya memang santri-santri di Sumenep itu menolak kedatangan Abdul Somad ke Madura. Gitu. Madura belajar dari Singapura. Mantap ini ya. Lalu yang ketiga adalah dari Ibrahim Dodi di Aceh. Wah, Aceh. Kumaha damang. Kami salut kepada Singapura dan santri Madura. Ini bukan soal kebencian terhadap ulama, tapi justru melindungi kerukunan dan Pancasila kita. Makasih Mas Jo. Oke, sama-sama Mas Ibrahim Dodi dari Aceh. Luar biasa ya, saya juga sepakat ya. Ini bukan soal Singapura atau kita menolak seorang ulama, bukan, tidak ada kaitannya dengan itu. Yang keempat, komentar yang keempat adalah dari Roro Jangkrik. Roro Jangkrik. Yang dengerin saya nggak cuma orang. Ini nickname-nya ya. Roro Jangkrik, dia bilang, tolak dan terima itu hal berpasangan di dunia ini hal yang wajar. Maksudnya ditolaknya si UAS ini ya. Bila memang keilmuan batinnya dalam atau tinggi dan positif, maka pribadi harus bisa sadar menerima kewajaran. Oh, ini maksudnya sama introspeksi tadi. Terima kasih Jangkrik. Ya. Yang kelima dari Dadang Jelani, Bandung. Nah, piye kabarnya Mas?
Nah, menurut Pak Dadang adalah menurut pendapat saya, kalau seandainya UAS tidak menyampaikan ceramah-ceramah yang bersifat provokatif, mungkin dari pihak Singapura tidak akan menolak kehadiran beliau. Ya, betul dari Mas Dadang. Pak Dadang ya. Pak Dadang. Nah, yang terakhir dari Ayi Prasetyo atau Apras, Jakarta. Wah, anak Jakarta nih. Somad, Singapura menolak, Madura menolak, Malang menolak, jangan-jangan surga pun menolak. Sadis ya Apras ya Jakarta ya. Terima kasih Sobat Oposan komentarnya. Kita rawat kerukunan bersama-sama. Istirahat dulu, tarik ke Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan. Ya, kita bisa belajar dari Singapura. Keragaman wajib dirawat. Semua hal yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup dalam perbedaan harus dijauhi. Kan kita pengen hidup dalam kebinekaan yang harmonis. Tapi yang saya kesal adalah ketika Menteri sekelas Sandiaga Uno, nggak ada kapoknya menjadi endorser kadrun. Dia menyebutkan bahwa Abdul Somad ini penggerak ekonomi. Lama saya mengerti kalimat ini. Waduh, saya bolak-balik, saya baca lagi beritanya. Apa maksud Sandi ini? Lalu analisa saya mulai bekerja gara-gara kasus Somad ini. Bisa jadi order demo kembali mengalami panen. Inikah yang namanya Somad menggerakkan ekonomi? Karena langsung saja beredar ajakan kadrun untuk demo hari ini. Dengan agenda menggeruduk kedutaan Singapura dan mengancam akan mengusir duta besar jika hari ini tidak meminta maaf kepada Abdul Somad. Mungkin kata dubesnya, siapa lu? Iya, kemungkinan bakal ada demo Singapura, lalu juga ada demo-demo lain ya, karena pernah ditolak di negara-negara lain seperti nanti bakal ada demo Hong Kong, demo Timor Leste, demo Belanda, dan yang terbaru adalah demo Madura. Itu juga kalau FPI berani. Karena tadi siang santri-santri Madura juga turun ke jalan untuk menolak kedatangan Abdul Somad ke daerah itu. Wah, luar biasa nih. Ini ada harapan. Santri-santri kita sudah mulai tumbuh subur jiwa nasionalismenya. Kadrun makin kelojotan. Ya, ada satu pernyataan Abdul Somad yang cukup absurd. Yaitu ia merasa kesal ditolak Singapura. Lalu Abdul Somad berharap anak cucunya menjajah Singapura. Ya, orang kalau misalnya nembak cewek ditolak ya jangan ngata-ngatain ceweknya yang jelek ya, nggak begitu. Namanya orang ditolak ya, itu harus tahu diri Mat, bukannya malah ngancem. Ini konten saya ketiga soal Abdul Somad. Kalau besok saya masih konten lagi soal Abdul Somad, stres saya. Demikian Oposisi 69 FM, jangan lelah untuk tetap mencintai Indonesia. Jilat bawahan, tekan atasan, beletak! Tadi Mas Bambang. Oposisi tanpa isi kepala. Masuk. Oh no, ini negara Durema. gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.